Martial Universe. Bab 79. Judul, Bazar Bawah Tanah. Di atas tebing terpencil, Lindong duduk diam. Keadaan sekitarnya dilanda gelombang Yuan Power yang bermunculan, yang kemudian masuk ke dalam tubuh Lindong. Di depan Lindong melayang 10 biji pil yang Yuan berwarna merah gelap. Setiap setengah jam, Lindong membuka mulutnya, kemudian pil ramuan itu secara otomatis masuk ke dalam mulutnya. Setiap kali pil ramuan masuk ke dalam tubuhnya, akan muncul uap putih tipis dari kepala Lindong. Di dalam uap itu terkandung aroma misterius. Latihan sunyi itu berlangsung selama 5 jam, sebelum mata Lindong mulai terbuka. Udara putih keluar melalui tenggorokan dan hidung. Dalam sekejap, suara rendah menggema keluar dari dalam tubuhnya. Itu adalah suara yang dihasilkan oleh organ dalam dan tulang-tulangnya. Tingkat menengah Heavenly Yuan. Setelah suara itu muncul, Lindong bisa merasakan Yuan Power di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Senyum terbentuk di sudut bibirnya. Tampaknya setelah berlatih selama 2 bulan, dia akhirnya naik ke tingkat menengah Heavenly Yuan. Kemajuan lancar ini tidak mengejutkan Lindong. Bagaimanapun, dia telah berlatih keras selama 2 bulan ini. Malah, dia menggunakan hingga 12 pil yang Yuan setiap hari untuk mendorong kemajuannya. Tentu saja, itu adalah pil yang Yuan yang diubah oleh batu talisman misterius. 10 pil yang Yuan per hari. Jika dihitung dengan batu yang Yuan, jumlahnya setara dengan 100 batu per hari. Konsumsi itu jelas lebih dari sekadar boros. Malah, tidak satu orang pun di kota Qingyang, atau malah di seluruh kota Yan, bisa mendapatkan begitu banyak sumber daya. Karenanya, dengan segala konsumsi mewah itu, jika dia masih tidak bisa naik ke tingkat menengah Heavenly Yuan dalam 2 bulan, kemajuannya berarti tidak baik. Atau setidaknya, itulah yang Lindong yakini. Fuit. Setelah selesai berlatih, dia berdiri dan bersiul ke arah hutan. Dalam sekejap, bayangan merah berlari keluar secepat kilatan petir. Selama 2 bulan, meski tubuh api kecil tidak terlalu banyak berubah, sebuah aura samar terpancar dari tubuhnya. Saat ini, bahkan Lin Xiao, yang merupakan tingkat ahli Heavenly Yuan, bisa merasakan jejak bahaya darinya. Menurut Lin Zentian, api kecil yang sekarang bisa dianggap sebagai hewan iblis dewasa. Lindong tahu pertumbuhan pesat dan perubahan ini ada hubungannya dengan mutiara merah membara yang dimakannya. Hanya saja, setelah tahu tidak ada perubahan lain selain pertumbuhan pesat, Lindong mengabaikan rasa khawatir di hatinya. Lindong mengusap bulu hangat api kecil, sebelum dia menginjak tanah dengan ujung kaki. Sosoknya pun berlari turun dari gunung. Kecepatannya menakjubkan. Jika ada orang yang memperhatikan baik-baik, orang itu akan menyadari jika kaki Lindong berada 1 senti di atas tanah. Dia tidak berlari, namun melayang, seolah ada benda misterius yang membawanya. Benda tak berwujud yang membawanya adalah mental energi Lindong. Sejak dia menyerap energi bunga misterius 2 bulan lalu, mental energinya berkembang pesat. Dia yang sekarang telah menemukan banyak kegunaan mental energi, dan dia semakin mahir mengontrolnya. Bagaimanapun juga, karena Lindong tidak punya guru pribadi, dia hanya tahu sebatas basis penggunaan mental energi. Walaupun dia tahu jika bisa memanfaatkan penuh energi tersebut, pasti akan menjadi kekuatan besar. Tapi karena dia tidak memiliki guru sekarang, dia hanya bisa mengandalkan percobaannya sendiri. Fakta ini membuatnya bersedih. Seorang manusia dan seekor hewan berlari turun dari gunung sebelum memasuki tambang di kaki gunung. Mereka melintasi lorong berangin dan berkelok-kelok, hingga akhirnya mereka sampai di tempat aneh yang mereka temukan 2 bulan lalu. Sejak Lindong menunjukkan bahwa dirinya bisa mengubah energi yang di dalam goa gunung, selama 2 bulan terakhir, dia akan mengubah energi yang dan memasukkan ke tubuh Lin Zentian setiap 3 hari sekali. Karenanya, hingga saat ini, Lin Zentian benar-benar mengurung diri untuk berlatih. Setiap kali pria tua itu menerima energi yang murni dan kuat dari Lindong, dia segera mengurung diri dan berkonsentrasi untuk menyerap energi yang sebelum akhirnya menampakkan diri kembali. Kemudian, dia menerima energi yang, lalu mengurung diri, dan siklus itu pun terus berlanjut. Saat Lindong melangkah ke dalam goa, seperti yang sudah diduga, Lin Zentian telah duduk di atas batu. Sambil tersenyum, dia melompat di belakang Lin Zentian dan duduk. Telapak tangan kanan Lindong diarahkan pada udara, kemudian kekuatan hisap segera meledak dan menghisap energi yang. Sementara itu,
telapak kirinya menekan sebuah titik tekanan di punggung Lin Zentian, sembari terus memasukkan energi yang murni ke dalam tubuh sang kakek. Proses ini memakan waktu 1 jam penuh. Huf. Saat dia merasakan daya tarik dari tubuh Lin Zentian berkurang, Lindong menghela napas pelan. Dia sedikit lelah. Bagaimanapun, ini bukanlah hal mudah. Jika mental energinya tidak berkembang pesat, dia tidak akan bisa menjalankan tugas ini. Donger, pasti berat untukmu, ya? Lin Zentian membuka mata perlahan. Di dalam kedua matanya, mengalir 2 warna berbeda. Warna itu seperti energi yin dan yang, membuatnya terlihat aneh. Sambil menengok, dia menghela napas pelan dan melihat wajah lelah Lindong. Pemuda itu tersenyum lembut. Dia kemudian bertanya, "Berapa lama sampai kakek bisa naik tingkat? Berikan aku 2 bulan lagi dan aku akan mencoba untuk naik tingkat." Mata Lin Zentian berbinar sambil membalas dengan suara rendah. Lindong mengangguk. Lin Zentian terus stagnan di tingkat akhir Heavenly Yuan selama berpuluh-puluh tahun. Setelah dia menyerap begitu banyak energi yang murni, dia hanya perlu menunggu kesempatan untuk naik tingkat. Kota Qingyang, Bazar. Sambil berjalan santai di jalanan ramai, dia melirik ke arah kerumunan orang yang berlalu lalang di depan toko. Lindong kini dipaksa menghabiskan sebagian besar waktunya dengan Lin Zentian. Akhir-akhir ini, Steelwood Manor telah diserahkan pada Lin Ken dan Lin Mang untuk dikelola. Di sisi lain, Lin Xiao kini mengurus sisa bisnis keluarga Lin di kota Qingyang. Sementara Lindong, setelah dia naik ke tingkat menengah Heavenly Yuan, dia memutuskan menurunkan jatah latihannya. Karena itu, dia memilih untuk ikut membantu pekerjaan keluarga. Tentu saja, walau pemuda itu ingin membantu, tidak terlalu banyak yang bisa dia lakukan. Lantas, dia memiliki banyak waktu luang. Karena dia sedang ingin berbelanja di bazar bawah tanah, dia memutuskan menggunakan waktunya untuk itu. Sambil berjalan menuju jalanan familiar, Lindong mengambil topi jerami dari tas Qian Kun untuk menutupi wajahnya. Setelah itu, dia berjalan menuju bazar bawah tanah yang luas di dekat sana. Karena Lindong sering ke tempat itu beberapa kali untuk menukar ramuan, dia cukup familiar dengan daerah sana. Lindong berjalan di gang gelap. Kali ini, dia tidak berhenti di salah satu ruang transaksi di toko yang terletak di 2 sisi jalan. Alih-alih, dia memilih berjalan menuju daerah terdalam. Saat tiba di sana, pupilnya melebar seiring bazar bawah tanah yang sangat luas terlihat olehnya. Di bazar itu terdapat beberapa orang berlalu lalang. Namun, semuanya menggunakan topi jerami sehingga orang lain tidak bisa mengenali identitasnya. Dibandingkan dengan bazar di atas, di sini jelas benar-benar rahasia. Bagaimanapun, semua benda yang dijual di sini asalnya meragukan. Tetapi, karena alasan itulah, sebagian besar barang di sini memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan bazar di atas. Ketika Lindong berjalan di bazar, dia terus melihat pada barang-barang yang dipajang di toko. Walau di sana dijual beberapa ramuan, kebanyakan tidak lebih dari kelas 3. Saat ini, ramuan kelas 3 ke bawah tidak terlalu menguntungkan bagi Lindong. Walau ada ramuan yang khasiatnya melampaui pil yang yuan, mereka sangat langka. Karena itu, tujuan kedatangan Lindong kali ini adalah untuk melihat apakah dia bisa menemukan beberapa batang ramuan kelas 4. Sambil berjalan, dia melihat beberapa ramuan kelas 3. Hanya saja, dia belum menemukan 1 batang pun ramuan kelas 4. Namun, Lindong tidak khawatir. Lagi pula, bazar ini sangat luas. Meski ramuan kelas 4 itu barang langka, tidak mustahil bisa menemukannya. Sambil berpikir demikian, Lindong terus berjalan semakin dalam. Akhirnya, langkah pemuda itu berhenti, matanya menatap toko di sampingnya. Saat itu, di sana terdapat macam-macam barang yang dipajang di balkon batu. Tetapi, mata Lindong segera terpaku pada sebuah rimpang satu kering berwarna hijau kecoklatan tepat di tengah. Rimpang kayu hijau, ramuan kelas 4. Setelah menemukan ramuan kelas 4, Lindong menghela napas lega di dalam hati. Dia melangkah maju, dan ketika Lindong akan mengambil ramuan kelas 4 tersebut, mental energi yang ada di Istana Niwan tiba-tiba bergetar pelan. Walau getarannya sangat pelan, Lindong masih bisa merasakannya. Alisnya terangkat sambil melihat ke area di mana tangannya baru saja melintas. Akhirnya, mata Lindong berhenti pada sebuah kayu tua yang tertutup lumut hijau.